Sementara dia akan berjalan, Ya. kemungkinan kan pasti ada percikan air yang akan jatuh ke bawah. Nah, ini. Aja dulu Pak ya. Dia dipakai. Apa? Lebih pakai karena mau dikirim gitu. Oh. Di awal nanti kita ada training cara masangin ini, nanti lebih detail itu nanti. Karena nanti Video Pak Firdaus ada kan? ada di sini. Jadi ada di sana di Sampit nih. Jadi kan di awal-awal ini kan awalnya harus bagaimana? Ini penuh dulu Pak. Jadi sebagian ada yang di sini dulu, nanti setelah dia diisi dia baru rata semua. Paham Pak ya? Iya. Jadi kayak di sini dulu nih, belum di setar. Jadi manual dulu lah. Makanya di sini ada manual. Pakai selang bisa buat di sini. Udah oke, semua rata, baru nanti normal Pak. Udah itunya. Awalnya aja. Penyetelan awal, setting awalnya aja. Kayak ini nih, settingan awal, udah ketemu rumusnya, nanti penyambungnya dia main lakban, nanti biar nanti nggak usah lama lagi nyeting. Artinya setiap hari akan melakukan produksi ini harus disetting. Settingnya mana? Misalnya untuk bisa ini kan ini anunya kan, leadsnya itu ya, untuk yang akan ditindih di atas kelas misalnya. Itu berarti setiap hari akan dilakukan presisi pengukuran. Selama ini belum habis, nggak usah. Oh. Pas mau habis, supaya tidak menghabiskan waktu setting, yang baru masukin, nanti yang ini sambung dulu Pak. Sambung lagi. Disambung dengan yang baru tadi lakban. Iya. Nanti Kayak kan printer lah. nanti kalau udah nyambung dia Ya, kayak itu printer. lagi. Jadi nggak usah kalau dari nol itu nanti lama lagi. Ya, itu maksudnya. Nah, itu Kayak aja. Gaya printer lah. Oh sama. Sama Kayak lah. gitu. Jadi Kayak ini kan gitu. namanya mengakali Pak. Iya. Kerja cepat tapi nggak usah ribet lah gitu ya. Ini fungsinya apa? Ultraviolet Pak. Ah, Jadi double safety untuk karena dari sini sudah terinjek oleh ozon dan ultraviolet juga nanti saya pasang. Ini hanya double safety aja. Buat apa? Ini leadnya dengan kapnya ke kena sinar. Sebelum nyetak itu kena sinar Tapi dulu. kan di bagai pom kan dia, ada extra safety-nya begini kan, lebih enak Mas. Seberapa sensitif ini sama petir atau kilat? Apanya Pak? Seberapa sensitif mesin ini Oh, terhadap gini. petir atau kilat? Posisi ketika Bapak ingin aman pasti saya akan arahkan. Pak, panel power itu minta ke PLN bor ke bawah Ground. 3 meter ground. Nah, kenapa? Ini kan pengamannya nanti di panel. Ketika nanti ada ini dia nembak ke sana dulu, nggak ke sini. Nah, itu. Ya kan? Ya. Jadi nanti akan saya juga Karena sampaikan. resiko besar. Betul, karena sedang kita produksi, Nah, tiba-tiba tersambar petir. Lah, saya kan panggil Pak Firdaus lagi kan susah. itu jadi akalnya kan itu. Ah. Dia harus ngebor dulu Pak. 3 Saya tahu. meter ya? 3 meter minimal. Kalau bagusnya ketemu air. Lebih bagus. Nah, nanti kan dia pakai kawat khusus ya yang Iya, kabel ground. kuningan itu Iya, ya. kuningan, ya. Nanti dia nyambung ke panel PLN. Dari PLN nanti saya pasang panel lagi yang khusus ke semua komponen ngebaginya. Jadi nanti ke sini aman, sudah ada ini, ada pengaman oleh masanya atau groundnya dipasang. Iya, Itu jawabannya. Aja pasang drone. Ya. Ya. Nanti ini next kalau udah ini fix pabriknya di sebelah mana, karena kan gini panel pun harus koordinasi. Betul. Bapak lubangnya mana, di mana, nah nanti Pak panel di sana harus nurut. Nggak nyambung gitu. Kalau nurut kan nanti saya bentangan kabel jangan terlalu panjang, jelek nantinya listrik terlalu bentangan panjang. Iya. Harus Jadi rapi dekat. Pak, kalau kita ada ginian Dekat dengan panel yang akan jadi kita rapi Pak kita itu. Kalau saya lihat layout yang ada, rata-rata itu lebarnya 3 meter ya. Betul. Di Cukup. layout yang ada itu saya coba browsing itu Betul. layout ini berarti Karena- untuk ukuran ini ya? Yang Semua 3 meter? mau 2 lane, 4 lane sama kayak gini Pak. Ini dianggap 1 meter. Ah, ini anggap 1 meter. Sana 1 Itu meter. 1 meter. Ini kan buat space ini kan. Ya betul. Tapi kalau ada 4 lebih bagus, jadi nggak terlalu sempit. Gitu. Ini kan ukurannya kan ya sampai 1 meter lah ya. Ya, Ini panjangnya 4 meter Pak. 4 meter. 4 meter ya? Ini 4 meter. Ini lebar. Yang 3 meter dia benar. Iya. Jadi 1 meter buat space. Hitungan ini Enak irit namanya itu space ya. Tapi space. kalau lebih enak ya 4 lah, nggak terlalu sempit. Iya. Iya. Tadi saya coba jelaskan ulang yang ini. Apa namanya tadi? Ada yang saya sedikit tahu. Jadi gini,
bawaan dari Cina itu semua umumnya namanya pakai pita. Nah, Kita untuk pita ini fungsinya untuk menempelkan tulisan expired date. Permasalahannya settingannya jangan terlalu panas, jangan terlalu juga kurang panas. Kita lihat coba. Nah ini ya, ini settingan ya. Jangan melebihi dari setengah. Lebih setengah terlalu panas, bolong. ya. Terlalu juga ke sini Mentah. kurang hitam. Kemudian kelebihannya apa? Ini murah. Kelemahannya setiap dia habis produksi mati dia harus putar karena dia udah kemakan, ya kan? Nah, solusinya ada dua. Mau ini Dipakai? silakan, Mau pakai? mau ini nggak dipakai, banyak yang nggak dipakai, pakai nanti di sini Pak. Di sini kita turun pakai conveyor table change, dia turun supaya nanti masuk ke satu-satu. Nanti di sini ada jet print buat tembak. Jet print. Jet print, tapi biasanya sih jet print ya dihitung tidak full semua ya, sebagian berapa. Nah, kemudian baru masuk conveyor belt untuk mempercepat produksi. Tergantung Bapak awalnya mau pakai ini, kalau mau Bapak pakai tempat mahal ya pakai ini dulu bawaannya. Ya, biasanya dia dipakai dulu. Nanti setelah dia berapa lama langsung jet print pasang. Ya. Pilihan lah itulah. Opsional lah. Maunya ini Bapak beli mesinnya udah dilengkapin mesin. Pengaruhnya itu kan ke ini perizinan, kemudian dia nempel kan ke perizinan ada nyambungnya. Ya, maksudnya kenapa berpengaruh ke perizinan? Maksudnya terkait dengan SNI kayak gitu? Iya. Cetak di situ. Iya, jadi ada sudah mesin ini sudah lulus lah kriteria kayak gini. Kriteria tidak lulus SNI apa? Masih banyak manual, masih banyak tangan ini Iya, peran terkontaminasi. manusia. Iya. Pendukung SPD itu nggak ada. Misalkan untuk proyek di sini nggak ada misalkan ya. Jadi double safety ini sudah ada. Biasa kalau telepon gitu Pak, dia pasti deteksinya SPID date-nya gitu loh. Kata orang, wah kamu ini nggak datang ke dosa, ya udah dipersulit ya. Banyak kejadian begitu. Gara-gara kode produksinya nggak ada gitu kan, padahal kan namanya menyangkut makanan Pak. Itu masih ada kadaluarsanya. Kalau kita udah tertera ada kadaluarsanya, berarti udah nggak apa-apa. Kalau kita walaupun udah baru gitu dia nggak mau tahu mana tanda kadaluarsanya yang ada, udah dipersulit Pak. Oke, ini cuman untuk expired date aja ya. expired date. Tetapi kalau untuk misalnya kan ada di atas itu ya labeling itu ya. Di atas gelas apa segala kan ada halal, ada BPOM dan sebagainya, berarti kan harus dicetak manual lewat lain di anunya di leadnya Di ini. sini cuma tanggal aja, Tanggal doang ya. tanggal doang. Tanggal aja. Ini Kan tanggal berubah di nanti sini, Pak. berubah ketika Iya. misalkan produksinya bulan apa ya nanti rubah lagi kan Berubah. tanggalnya. Dia tidak otomatis membaca tanggal. Bukan gini maksud saya. Misalkan kita mau bikin bulan apa nih? 3 ya biasanya tanggal bulan 3 tahun ini. Nanti ketemunya di tahun ini berarti 1 tahun kan. Nah, ketika nanti bulannya nambah misalkan sekarang bulan apa? Juni. Juni. Nanti dibikin Juni ya Juni, nanti Juli ya Juli. Juli pindahin. Nanti Juli aja. Sekali dalam 1 tahun. Bukan setelah habis Juli, misalkan Agustus. Oh. Tiga bulannya Set- ganti lagi set aja. 8. Nanti kan dia ngitungnya per 1 tahun kan? Iya. Ya kan? Seperti itu. Masa berlakunya. Ya. Ya. Poin yang penting ketika mesin ini dalam kondisi kenyataan di lapangan, ketika kita naikin pakai pokip aman, ketika nanti nurunkan ke tempat lokasi itu nanti banyak namanya itu sebutnya itu tanya-tanya supaya posisinya itu jangan rusak karena penanganan handlingnya waktu nurunin dari truknya harus benar-benar ya. Berapa Karena berat? 1 ton ya. 1 ton. Jadi betul-betul ya.
kirim kemana Pak? Ke Manado. Lombok ya. Coba. Lombok. 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 Jadi pakai mobil ya, mobil satu. enggak, maksud saya gini. Ketika penanganan nanti terima, koordinasi dengan ya sewa kayak tray ya, ada 2. Jadi nanti ini kan di apa namanya itu palet. Iya, iya. Jangan sampai kejadian di konsumen lain ya, pakai orang berapa puluh orang kan. Bisa Pak. Ini kan istilahnya ya bukan nggak boleh, cuma Berarti itu informasi bahaya, penting. bahaya. Oh ini kok, waduh. Kalau dia tuh nanya-nanya, Pak harus gimana gini, silakan ke tempat proyek kan bisa pinjam ya, namanya apa dudukan yang buat ini, Iya, iya, iya. ya kan. Nah, jika kalau udah ada 2, dia naik dulu kan ke atas, truknya maju kan, baru turunkan kan. Nah, nanti ketika dia turun nih, supaya nggak berat, jangan yang gini, buka dulu sih itunya, biar rodanya ada ini turun. Nah, ketika kalau ini tanah nggak lancar, ya pakai papan lah. Nanti kan nggak berat, betul nggak? Jangan sampai waktu saya cerita di lapangan, Pak digotong berapa? Waduh, Pak, bukannya Bapak nggak tanya-tanya, supaya apa? Ya kalau ada yang kejepit gimana ya, betul nggak Pak? Artinya berarti datangkan mesin ini dulu baru menjadikan layout itu. Biar apa? Berarti mesinnya harus datang dulu masuk, misalnya ke gudang, baru layoutnya diselesaikan. Kalau layout itu selama sudah dibangun kita layout gampang ya, tinggal gampang digambarkan. Ini masalahnya turun, jangan sampai jangan celaka karena handling penurunannya nggak benar gitu lah, atau nggak pakai ilmu gitu loh Pak. Ini nggak pakai roda. Ada roda. Ya. Ya kan kalau nggak ada roda, kan orang pasti angkat Pak. Iya. Mau berapa orang Pak? Wow. Kan ngeri Pak ya. Kemudian kalau masih misalkan di depannya belum ada di tembok, bisa kan pakai papan ya. Yang penting kan ada ilmunya lah, sehingga nanti aman. Ini tidak banyak berubah Pak. Kan berubah settingan di kendaraan, turun, semua juga jadi tanggung jawab kami kan. Gitu. Sehingga nanti koordinasi Pak cara turun atau mindahin barang ke mana. Kalau forklift saya aman Pak. Kan ini juga main forklift. Pakai palet, forkliftnya 2, masuk satu-satu gitu. Nanti detailnya kita di workshop aja. Ya cukup, nanti kita lanjut di workshop untuk lebih lanjut. Terima kasih.